1/1/1941 jurusan manajemen kelas F. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 7 yang berjudul Hukum dan Perubahan Sosial. Konsep hukum dan perubahan. Pengertian hukum. Hukum adalah ketika melihat perilaku manusia sebagai hukum, diperlukan kesediaan untuk mengubah konsep kita mengenai hukum, bahwa hukum itu tidak hanya diartikan sebagai peraturan boleh, tetapi juga sebagai behavior. Dasar pemikiran antara perubahan hukum dan sosial dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konsep perubahan hukum. Konsep perubahan hukum hakikatnya dimulai dari adanya kesenjangan antara keadaan yang terjadi dalam masyarakat dan pengaturannya oleh hukum. Tuntutan terjadinya perubahan hukum akan muncul, sehingga kesenjangan tersebut tidak dapat diterima lagi. Kebutuhan akan perubahan semakin mendesak. Yang kedua, sifat-sifat perubahan hukum. Perubahan dalam kondisi sosial, teknologi, pengetahuan, nilai-nilai dan sikap dapat mengarah pada pengetahuan hukum. Dalam hal ini, hukum bersifat reaktif dan mengikuti perubahan sosial. Sebaliknya, perubahan hukum dapat merupakan salah satu dari banyak respon terhadap perubahan sosial. Perubahan hukum sangat penting karena hukum mempresentasikan kewenangan negara dan kekuasaan pemberian sanksinya. Yang ketiga, konsekuensi dari perkembangan hukum. Hukum berubah menjadi institusi artifisial dan semakin menjauh dari rakyat atau masyarakat. Bagi masyarakat umum, hukum menjadi dunia esoterik yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang telah menjalani inisiasi atau pendidikan khusus. Dari perkembangan hukum dibandingkan dengan perkembangan masyarakat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hukum social engineering, hukum progresif, hukum slow motion, dan terakhir, hukum stagnan. Ada 2 macam perubahan. Perubahan hukumnya bersifat ratifikasi. Dalam hal ini, masyarakat sudah berubah menjadi dan mempraktikkan perubahan hukum yang bersifat ratifikasi, kemudian diubah untuk disesuaikan dengan perubahan yang sudah terlebih dahulu terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi, terjadinya perubahan dalam masyarakat tidak serta-merta dalam terjadi perubahan hukum. Kedua, perubahan hukum yang bersifat proaktif. Perubahan hukum yang bersifat proaktif itu dalam hal ini masyarakat belum mempraktikkan perubahan tersebut, tetapi sudah memiliki ide-ide yang berkembang terhadap perubahan yang dimaksud. Hukum masyarakat sudah terlebih dahulu diubah sehingga dapat mempercepat praktik perubahan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, berlakulah ungkapan hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat. Teori perkembangan masyarakat dan hukumnya. Esensi teori perubahan, pandangan terhadap perubahan, hukum, pandangan terhadap masyarakat. Esensi teori perubahan adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku antar masyarakat. Pandangan terhadap perubahan hukum. Berkaitan dengan perubahan hukum terdapat 2 pandangan yang saling berkaitan dengan memiliki alasan pembenarnya masing-masing, yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern. Yang dimaksud pandangan tradisional yaitu berfungsi dalam pengabdian bahwa hukum berkembang mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu tempat dan selalu berada di belakangan peristiwa yang terjadi. Pandangan modern berbeda dengan pandangan tradisional karena dalam pandangan ini hukum diusahakan untuk menampung segala perkembangan baru. Oleh karena itu, hukum harus selalu berada bersama dengan peristiwa yang terjadi. Pandangan terhadap masyarakat.
pandangan terhadap masyarakat yaitu terdiri atas beberapa ciri, yaitu masyarakat tradisional, transisi, dan modern, yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu masyarakat tradisional, masyarakat transisi, dan masyarakat modern. Uraian ini diarahkan pada aspek politik, sosial, budaya, demografis, dan aspek kelembagaan. Salah seorang ahli yang banyak berjasa dalam teori perubahan model administrasi di negara berkembang adalah Frank V. Rings. Ide-ide dasar Rings banyak yang diadaptasikan dalam mendeskripsikan perubahan sifat dan perilaku masyarakat. Menurut 3 klasifikasi tersebut, terutama karakteristik masyarakat transisi yang merupakan kajian yang sangat relevan dengan masyarakat kita. Karena posisi masyarakat Indonesia sekarang berada dalam masa transisi. Hal ini berarti segala keunggulan dan kelemahannya bermanfaat untuk diketahui dan selanjutnya dilakukan perbaikan pada periode mendatang. Aspek-aspek perubahan sosial yang berhubungan dengan perubahan hukum, yaitu perubahan sosial sebagai sumber hukum dan paradigma perubahan hukum dengan perubahan sosial, dinamika perubahan sosial, hukum dengan perubahan sosial. Perubahan sosial sebagai sumber perubahan hukum, yaitu perubahan sosial tampak sangat lambat untuk menjadi kebiasaan sebagai sumber utama dari hukum. Hukum dapat merespon perubahan sosial setelah puluhan tahun ataupun setelah berabad-abad. Bahkan pada masa awal revolusi industri, perubahan-perubahan yang terjadi karena ditemukannya mesin uap respon hukum yang sah selama generasi. Paradigma perubahan hukum dengan perubahan sosial. Pada prinsip, perubahan hukum dengan perubahan sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisah antara satu dan lainnya, yaitu kaitannya dengan perubahan hukum. Perubahan sosial melahirkan dua paradigma, yaitu paradigma hukum penyesuaian kebutuhan dan paradigma hukum antisipasi masa depan. Yang ketiga, dinamika perubahan hukum dengan perubahan sosial. Perubahan telah menyapu melalui negara-negara industri maju dengan gelombang dan kecepatan yang sangat tinggi serta berdampak tidak terduga. Dalam arti, orang dalam masyarakat modern terperangkap dalam gelombang perubahan sosial, hidup dalam serangkaian revolusi yang kontras dan saling berkaitan dalam demografi, urbanisasi, birokratisasi, industrialisasi, sains, transportasi, pertanian, komunikasi, riset, biomedis, pendidikan, dan hak asasi manusia. Kerja hukum dalam hubungan dengan perubahan sosial, sarana kontrol sosial, dan social engineering ada 3 bagian. Yang pertama, hubungan antara perubahan hukum dan perubahan sosial. Hubungan antara perubahan hukum dan perubahan sosial tidak terlepas dari 2 pandangan yang ada pada penjelasan sebelumnya saling bertolak belakang. Pandangan tradisional menyatakan bahwa hukum akan mengalami perubahan setelah terjadi perubahan sosial. Pandangan modern menyatakan bahwa perubahan hukum itulah yang terjadi terlebih dahulu dari perubahan sosial. Yang dalam pandangan modern, hukum difungsikan sebagai alat rekayasa sosial. Yang kedua, pengaruh hukum terhadap perubahan. Pengaruh hukum terhadap perubahan yaitu dalam mendorong terjadi perubahan sosial. Hukumnya mempunyai 2 pengaruh, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Haskell membedakan antara pengguna hukum secara langsung dan tidak langsung dalam mendorong perubahan. Pengaruh hukum secara tidak langsung yaitu misalnya suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan sosial. Hal ini disebabkan hukum terentang
dalam masyarakat. Sebagian orang memiliki pengetahuan dan sebagian lainnya tidak. Pengaruh hukum terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan, yaitu hukum mempunyai pengaruh langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan. Artinya, terdapat hubungan langsung antara hukum dan perubahan-perubahan sosial. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum sebagai pengubah masyarakat. Untuk mengubah masyarakat, setidaknya ada 4 faktor yang perlu diperhatikan dalam hal penggunaan hukum, yaitu mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum. Kedua, mempunyai studi sosiologis dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan serta dampak yang ditimbulkan tersebut. Ketiga, melaksanakan studi tentang pengaturan perundang-undangan yang efektif. Dan yang terakhir, memerhatikan sejarah hukum tentang proses suatu hukum itu muncul dan cara diterapkan dalam masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.